warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna tasyirul asyir annaka yassir. Rabbi tamim bi khairin wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah, untuk hari ini kelas 4 bab 4 tentang menyambut usia balik. Sebelum penjelasan ini dimulai, kita awal dengan umul kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, tentang menyambut usia balik ya. Balik itu artinya sampai. Itu bahasa Arab ya, maka ada kata balik maqasidana, sampaikanlah maksud kami. Secara fikih yang namanya balik adalah berarti yang sudah dewasa, sudah membedakan mana yang baik, mana yang buruk ya. Itu yang namanya usia balik. Ada istilah akil balik ya. Akil berarti orang yang berakal, balik yaitu orang yang dewasa, yang sudah dikenai kewajiban melakukan perintah-perintah Allah. Bahwa tanda-tanda usia balik menurut fikih, yang pertama itu sempurnanya umur 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan. Jadi kalau anak laki-laki atau perempuan sudah berumur 15 tahun, maka sudah dikatakan balik. Sekalipun misalnya laki-laki belum mimpi basah, tetap sudah dikatakan balik. Yang kedua, keluarnya mani atau sperma setelah berumur 9 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, menstruasi atau haid datang bulan ya setelah berumur 9 tahun. Itu bagi anak perempuan itu minimal 9 tahun sudah haid, berarti sudah dikatakan balik ya. Balik artinya sudah dewasa. Maka sudah dikenangi ya kewajiban-kewajiban perintah ya dari Allah SWT. Kemudian bahwa kewajiban mandi bagi yang berhadas besar. Jadi kalau kita keadaan hadas besar, baik laki-laki atau perempuan, itu wajib mandi. Namanya mandi besar. Mandi besar satu niat ya. Niatnya nawaitul ghusla raf'il hadatsil akbari an jamil badani faradul ta'ala. Ya, artinya saya niat mandi besar untuk membersihkan, mensucikan hadas besar dari seluruh badan, wajibkan Allah. Atau pakai bahasa Indonesia ya, dalam artinya kelentek saya niat mandi besar, wajibkan Allah, itu udah cukup. Terus yang kedua, membersihkan badan dari najis, dibersihkan ya, dari najis, kumpul-dupur ya, semuanya dibersihkan. Terus yang ketiga itu mengalirkan air ke seluruh rambut dan permukaan kulit. Jadi dari rambut semua harus terbasahi, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Terus airnya itu ya mengalir ya, bukan satu kurang dua kulah cuma seember terus kita mandi terus jatuh lagi. Airnya itu jadi mustakmal, jadi ya airnya yang mengalir lebih dari dua kulah. Terus harus menembus kulit. Jadi kalau ada yang yang kena cat, getah, itu harus dibersihkan dulu. Itu seperti itu. Kemudian tata cara mandi besar ya, itu satu, mencuci kedua telapak tangan 3 kali ya, karena dia melakukan sunnah Rasul, ittiba Rasul, untuk tabarukan ya, mengambil keberkahan. Yang kedua, mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Jadi kelamin itu dibersihkan dulu ya, pakai tangan kiri. Terus juga membersihkan tangan kiri, menggosokkan ke tanah ya dengan sabun ya, biar bersih, wangi. Terus berwudu, disunahkan berwudu itu dengan sempurna. Terus menyela-nyela rambut kepala dengan air supaya 3 kali, itu kesunahannya ya. Dengan pakai sampo, terus menuangkan air pada anggota badan, artinya dituangkan, dialirkan, terus membasuh kaki ya. Itu tata cara mandi besar, kesunahannya. Larangan ya bagi orang yang berhadas besar, itu ada larangannya ya. Satu, tidak boleh sholat ya. Jadi ketika keadaan junub, keadaan haid ya, belum mandi besar, belum suci, itu tidak boleh sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Mengerjakan sujud syukur ya kan, terus sujud tilawah,
dan yang lainnya yang tentang ibadah. Yang kedua, tidak boleh membaca Al-Quran karena belum keadaan suci. Terus memegang atau membawa Al-Quran juga tidak boleh. Terus yang ketiga, tawaf ya, semua jenis tawaf ya, baik itu tawaf fardu maupun tawaf sunnah, tetap haram untuk dikerjakan orang yang berhadas besar, tidak harus keadaan suci. Berdiam diri dalam masjid juga tidak boleh ya, tapi kalau hanya sekedar lewat ya, hanya untuk kepentingan silakan, tapi kalau untuk berdiam diri itu haram hukumnya. Kemudian tanda-tanda balik ya, menurut biologi ya, menurut kedokteran itu yang pertama, tanda-tanda ciri puber bagi laki-laki ya, itu apa saja? Memiliki hormon ya, testosteron ya. Artinya di sini hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis ya. Jadi kalau anak laki-laki kalau sudah puber itu suaranya makin besar ya, terus keluar ini apa, jakun ya kan, dewasa itu melambangkan laki-laki. Sedangkan perempuan maaf ya juga sudah mulai keluar bulu ketiak, terus maaf ya dari bulu kemaluan ya, laki-laki juga sama, terus juga keluar payudara mulai membesar. Nah, itu salah satu dari tanda-tanda puber bagi perempuan, juga mengalami haid juga. Kewajiban setelah balik, jadi kalau sudah balik, sudah dewasa, apalagi akil balik ya, sudah akil balik, akil artinya berakal dan balik sudah dewasa, maka dikenai kewajiban. Kewajibannya apa? Yaitu sholat fardu yang 5 waktu itu ya, itu wajib. Hari bisa subuh tul asar ya, tidak hanya sholat ya, puasa ya, Ramadan ya, itu wajib. Jadi sudah dikenai semacam itu, sudah namanya dibebani ya, perintah Allah, taklif ya. Terus juga wajibannya sudah dewasa menutup aurat. Kalau laki-laki itu menutup pusar sampai lutut ya, kalau perempuan semuanya kecuali muka dan telapak tangan. Jadi harus bisa menjaga aurat. Nah, itu kewajiban daripada orang yang sudah balik. Tapi ketika hanya balik saja belum akil ya, tidak berakal, artinya orang gila tidak wajib. Nah, itu seperti itu ya. Ini adalah penjelasan dari saya tentang usia balik ya, menyambut usia balik. Itu saya sudah terangkan dari awal hingga akhir, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.